Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Erni Aryani. Di video kali ini saya akan mempersembahkan sebuah konten yang berjudul Catatan Kawan dari FB. Selamat menonton dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberi kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima, karena setiap kali engkau memberi, engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun. Ketika lelah mendera, ingatlah bahwa waktu tak bisa diulang dan kesempatan tak akan datang dua kali. Itu digunakan atau tidak digunakan tetap akan berakhir. Jadi tentukan pilihanmu, mau berbuat atau tinggal diam. Lelah itu wajar. Kau cuma butuh dada untuk bersandar dan sajadah untuk bersujud, menangis lalu kembali menyedot kekuatan dari Allah. Ikhlas itu meringankan, menenangkan, dan juga menyejukkan hati. Ambisi itu memberatkan, menggelisahkan, dan memanaskan hati. Latihlah hatimu menjadi orang yang ikhlas, bukan orang yang ambisius. Orang jujur direzekikan kepadanya kewibawaan dan kemuliaan, maka siapa yang melihatnya akan segan kepadanya dan mencintainya, dan orang yang dusta direzekikan kepadanya kerendahan dan kehinaan, maka siapa yang melihatnya akan membencinya dan menghinakannya. Ibnul Qayyim Al-Muwaqqin 1:122. Jika kau melihat seseorang yang begitu kuat menjalani hidup, selalu bahagia, tak pernah sedih, itu bukan karena dia tak punya masalah. Boleh jadi berat masalahnya, terkuras melalui derai air mata di sepertiga malam dalam sujudnya, hingga dadanya plong, hanya tersisa ruang kosong agar dapat menanggung perihnya kehidupan esok hari. Perlakuan apapun yang kita terima, sambut dengan senyum dan prasangka baik. Abaikan penilaian orang tentangmu. Gelisahlah akan penilaian Allah saja, karena tanpa seizinnya tak satu pun makhluk dapat menyakitimu. Semakin kita dibenturkan pada masalah, semakin kuat kita menjalani hidup. Semakin banyak orang yang mencari-cari kesalahan kita, semakin dewasa kita menghadapi hidup. Semakin sering kita menerima kritik, semakin bijak kita memandang hidup. Jangan pernah takut menjalani kehidupan. Hiduplah dengan hati merdeka, tanpa penjajahan dari orang lain ataupun penguasa. Menjadi penting itu baik, tapi lebih penting menjadi orang baik. Rasa yang saling terhubung akan merasakan firasat yang sama. Walau jasad tak ada dalam jangkauan mata, walau kata tak ada dalam jangkauan lisan dan tulisan. Karena bahasa hati lebih kuat dari perbendaharaan kata manapun juga. Jangan sia-siakan waktumu
untuk memikirkan orang-orang yang membencimu, karena surga dan nerakamu tidak ditentukan oleh mereka, tapi sibuklah memperbaiki pandangan Allah kepadamu dan membalas kebaikan orang-orang yang mencintaimu. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja, tak melawan, mengikhlaskan semuanya. Bahwa hidup harus menerima penerimaan yang indah, bahwa hidup harus mengerti pengertian yang benar, bahwa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Tak peduli lewat apa penerimaan, pengertian, pemahaman itu datang. Tak masalah meski lewat kejadian yang sedih dan menyakitkan. Biarkan dia jatuh sebagaimana mestinya. Biarkan angin merengkuhnya, membawa pergi entah kemana. Bila cinta itu langgeng karena harta, kita tak mungkin melihat orang kaya berpisah. Bila cinta itu bahagia karena wajah, niscaya tidak ada selebriti yang bercerai. Karena cinta itu soal hati, dan hati hanya mencari ketenangan dan kenyamanan untuk bisa bahagia. Dan hati yang bisa memberi itu semua hanya hati yang bergantung pada Rabbanya. Buat para pemimpin, rasa takut bawahan terhadap Anda bukanlah pertanda keberhasilan, dan keterampilan Anda dalam menegakkan kedisiplinan itu hanya pertanda bahwa Anda gagal dalam memerankan kepemimpinan. Kepemimpinan itu membawa kewibawaan alami dan kasih sayang bukan dengan takut. Harusnya rasa takut berikan rasa nyaman buat orang-orang di sekelilingmu yang bekerja sama denganmu dan yang bersusah-susah dalam kepemimpinanmu, hanya untuk tetap istiqomah dalam perjuangan ini, karena tanpa mereka kau bukan siapa-siapa. Ada kalanya para penyeru kebenaran harus menjadi kepompong, berkarya dalam diam. Tetapi bila tiba saatnya menjadi kupu-kupu, tak ada pilihan kecuali terbang, melantunkan kebaikan di antara bunga, menebar keindahan pada dunia. Sekian dulu ya. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di-subscribe, like, dan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.